Oke, terima kasih Pak Bagas yang sudah memberikan kata pembukanya untuk acara hari ini. Eh, Baik, hari ini kita akan membedah apa itu notebook LM. Ya. Ini notebook LM ini berasal dari Google, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki akun Google, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur ini untuk eh, proses untuk mereview jurnal, kemudian nanti membuat bahan ajar, kemudian dan lain-lain. Nanti di sini fitur ini sebenarnya sangat sangat bagus sekali ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengenerate uh, tulisan tulisan yang ada di dalam sebuah jurnal, kemudian bisa di apa namanya dibuatkan dalam bentuk podcast, kemudian nanti bisa dibuatkan dalam bentuk video. Jadi di fitur ini sangat sangat berguna sekali seandainya Bapak Ibu nanti ingin mengajar di dalam kelas. Mungkinan Bapak Ibu ada kesibukan di luar kelas, kemudian Bapak Ibu bisa share podcastnya kepada uh, mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu bisa, walaupun nanti Bapak Ibu tidak mengajar di kelas, Bapak Ibu bisa men-share semua hasil generate dari apa namanya dari AI-nya notebook LM. Jadi sebenarnya kenapa saya mengajarkan ini pada waktu saya mengadakan kunjungan bersama tim dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Pada saat itu kami mengunjungi kantor Google. Nah, di situ Google juga mengajarkan beberapa fitur yang ada di dalam Google menggunakan Gemini, kemudian ada fitur lagi menggunakan Notebook LM. Nah, Gemini itu sama seperti ChatGPT ya. Nah, sekarang saya informasikan kepada Bapak Ibu, ChatGPT sekarang sudah sampai biasanya kita pakai GPT 3.0 atau 3.5 ya. Sekarang sudah berkembang menjadi ChatGPT 5.0 sama ChatGPT 5.5 atau apa ya, saya lupa. Sekarang sudah berkembang begitu canggihnya AI ini ya. Kemudian sebenarnya notebook LM ini baru berkembang di dunia ya, sekitar eh, sekitar sudah dalam satu kurun waktu di tahun ini ya. Jadi 5 bulan yang lalu sudah di launching. Dan kemudian ada fitur yang lebih menarik lagi di dalam notebook LM ini adalah bagaimana kita mengenerate dalam bentuk podcast. Kemudian nanti kita bisa interaktif di dalam apa di dalam podcast tersebut. Kita bisa interaktif. Nah, kelemahannya kalau kita memiliki eh, apa namanya memiliki not, eh, notebook LM ini dalam versi yang gratis itu kita bisa mengenerate video dan audio itu hanya hanya sampai 5 kali gitu ya. Nah ini kelemahannya. Tetapi kalau kita berlangganan eh, notebook LM ini kita bisa unlimited. Jadi kita bisa mengenerate sampai dengan unlimited. Ya. Kalau tidak salah informasinya bahwa notebook LM yang versi gratis itu 1 hari kita bisa mengenerate 5 maksimal dalam bentuk audio maupun video. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki akun yang banyak, Insya Allah Bapak Ibu bisa membuatnya dengan fitur-fitur lain. Ya. Tuh. Kemudian lagi di dalam eh, notebook LM, dalam notebook LM ini yang versi gratis itu Bapak Ibu bisa menguploadkan dokumen itu sampai 50 dokumen. Kemudian eh, kalau yang versi berbayar itu bisa lebih dari 50, bisa sampai 1.000 dokumen di dalam notebook LM. Nah, dokumen-dokumen itu kita bisa minta kepada eh,
notebook LM untuk mereview kemudian mendiskusikan di dalam kolom chat dari notebook LM. Nah, di notebook LM ini bisa kita mereview satu dokumen maupun ke 50 dokumen. Di 50 dokumen itu bisa kita lakukan proses review untuk semua dokumen. Nah, itu. Kemudian dari semua dokumen itu kita bisa buatkan podcastnya. Kita buatkan podcastnya sampai dengan 50 dokumen. Nanti podcast itu bisa berlangsung 7 menit, ada yang bahkan sampai dengan 15 menit untuk podcastnya. Nah, dan ini sangat sangat baik sekali ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya file PDF berupa bahan ajar, itu bisa diletakkan per bab. Bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa membuat podcastnya untuk bab 1, kemudian podcastnya untuk bab 2, podcastnya untuk bab 3. Dan di situ bisa berinteraktif. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana proses interaktif itu. Nah, di dalam notebook LM ini jangan khawatir Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk podcastnya. Nanti saya tunjukkan bagaimana merubah fitur yang berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau eh, di dalam translate Google itu bisa bahasa Jawa. Nah, di sini kalau tidak salah notebook LM-nya bisa bisa diubah ke dalam bahasa Jawa kalau Bapak Ibu pengen pengen mengeksplor lebih mendalam terkait dengan notebook LM. Baik, saya tidak menyiapkan beberapa dokumen terkait PowerPoint-nya, tapi saya lebih banyak berinteraksi dengan menggunakan, kita praktek langsung. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang ada eh, di Zoom ini untuk sama-sama kita praktek sama-sama apa namanya menelusuri website dari Notebook AIM. Jadi silakan nanti Bapak Ibu silakan untuk eh, apa namanya mempraktekkan sendiri di komputer Bapak Ibu sehingga nanti setelah pelatihan ini setelah kita berdiskusi ini Bapak Ibu sudah minimal 40 sampai 50% sudah bisa dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri di 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 tempat Bapak Ibu. Kemudian nanti hasil rekamannya nanti kami bisa uploadkan di link YouTube yang kami kami sediakan. Nah, eh, dan beberapa perusahaan atau biro-biro eh, pelayanan terkait dengan pelatihan-pelatihan dari beberapa perusahaan banyak yang menyediakan pelatihan seperti ini Notebook LM. Jadi kemarin saya dapat eh, link pendaftaran untuk mengikuti pelatihan Notebook LM itu. Kalau untuk yang member itu 70.000 dan untuk yang non member itu 90.000. Itu banyak sekali sudah. Artinya dengan hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bisa mengeksplor lebih mendalam terkait dengan notebook LM. Baik, saya coba share screen dulu. Oke, saya coba share screen. Di, di hadapan Bapak Ibu sudah kelihatan screen saya. Halo, mohon tanggapan Bapak Ibu. Apakah suara Sudah, saya, Pak. screen saya sudah kelihatan? Sudah, Kelihatan ya? sudah hadir. Sudah Sudah, ada. sudah. Baik. Untuk yang pertama, mungkin Bapak Ibu belum berlangganan atau belum memilih akun di Notebook LM, silakan diketik google.com. Nah, setelah ketikan google.com, kemudian Bapak Ibu ketikkan Notebook LM. Nah, di sini akan terlihat seperti ini ya. Saya coba pindahkan ke akun saya yang lain ini supaya nanti langsung terdetek ya. Oke, saya coba lagi Notebook LM. Tuh ya, jadi ini adalah pencarian di Google pencarian PLN.
Nah, di sini ada tertulis notebooklm.google.com. Nah, ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu institusinya yang memiliki email apa website afiliasi atau biasanya kayak UM Palembang ACID atau yang lainnya itu bisa melakukan proses pendaftaran di akunnya Google gitu ya. Di Google itu silakan mendaftar tapi ya berbayar. Jadi institusinya yang membayar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Google Notebook LM ini secara gratis dengan menggunakan email institusi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak memiliki email institusi yang berbayar dengan Google, maka Bapak Ibu bisa melakukannya secara gratis. Jadi nanti Bapak Ibu silakan membuat akun Gmail yang sebanyak-banyaknya. Misalkan pada saat kita hari ini habis proses mengekstrak atau eh, mengenerate dari video atau audio itu habis, maka mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang lainnya. Jadi silakan nanti kita tidak hanya kita harus punya banyak akun ya supaya kita bisa membuat apa audio sama video untuk proses pembelajarannya supaya banyak. Ini saya akunnya sebenarnya banyak. Jadi kalau seandainya saya habis pakai akun ini menggunakan akun yang lain. Oke, ini Google Notebook LM ini silakan Bapak Ibu klik saja. Ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini saya. Jadi silakan klik. Oke, jadi kalau kita pengen minta update tentang notebook LM, silakan diklik uh, ini ya, diklik ini. Nah, ini kebetulan untuk akun saya yang satu ini belum pernah saya daftarkan gitu ya. Maka saya menggunakan akun ini supaya kita bisa praktek bersama-sama. Oke, setelah itu selesai, klik OK gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan notebook LM. Ya. Jadi ini otomatis langsung kita akunnya langsung sudah terdaftar karena kita menggunakan akun Google. Ya, otomatis kita menampilkan seperti ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan, silakan dicek di bagian setting. Silakan Bapak Ibu cek di bagian setting, apakah bagian setting itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Silakan diklik di bagian output language. Ya, di output language ini kita bisa settingnya supaya kita uh, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, di output language ini kita masih tertulis default. Maka ini kita harus atur. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen mahasiswa bahasa Inggrisnya makin misalkan pengennya Bapak Ibu share dokumen audionya nanti menggunakan bahasa Inggris ya silahkan. Berarti di sini tertulis defaultnya diganti dengan Inggris. Ya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini saya klik OK ya, klik save. Oke, jadi ya maka kita sudah menggunakan bahasa Indonesia untuk melakukan proses mungkin nanti hasil chat kita dengan atau hasil review dari jurnal kita itu atau jurnal orang lain itu atau buku ajar kita itu nanti hasilnya adalah berbahasa Indonesia. Oke. Di sini apabila Bapak Ibu sudah menggunakan notebook LM nanti di sini akan tertulis tinggal klik saja di My Notebooks nanti otomatis apa yang sudah Bapak Ibu lakukan uh, proses misalkan Bapak Ibu pengen per mata kuliah, misalkan mata kuliah A, mata kuliah B. Jadi nanti di setting aja di bagian create sini ada mata kuliah A dan ada mata kuliah B, gitu ya. Dan ini adalah hanya menginformasikan ada yang terbaru dari notebook LM. Jadi notebook LM ini masih terus dikembangkan Bapak Ibu ya oleh Google. Jadi belum 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 begitu begitu maksimal ya hasilnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk proses belajar mengajar di kelas maupun mereview penelitian. Nah, hari ini ya hanya kita coba membedah, kemudian menggunakan beberapa fitur yang nanti hasilnya adalah
ada podcastnya, kemudian ada videonya, kemudian nanti di dalam notebook LM ini Bapak Ibu bisa membuat soal berdasarkan eh, jurnal atau berdasarkan buku yang Bapak Ibu sampaikan. Itu di dalam notebook LM ini bisa membuat jurnal dan bisa membuat eh, apa report ya, report tulisan dan lain sebagainya. Ini sangat bagus sekali kalau Bapak Ibu mempelajari lebih mendalam. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami fitur-fitur di awal di kolom pembuka dari notebook LM ini, di layar pembuka di notebook LM ini. Apakah Bapak Ibu sudah paham semua ya? Sudah paham Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan nanti kalau bisa mempraktekkan di setting ini Bapak Ibu mohon dirubah ke bahasa dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa juga bahasa Inggris kalau Bapak Ibu pengennya bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Silakan. Nah, di sini ada kolom, ada tab atau menu, ada create new. Jadi Bapak Ibu untuk memulai memulai apa berinteraksi dengan notebook LM ini bisa bisa mengklik create new. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki atau sudah melakukan beberapa kali membuat materi ajar atau mereview dari jurnal, nanti nanti di sini bagian sini akan muncul. Oke, sekarang kita klik di create new. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di bagian ini Bapak Ibu diminta untuk mengupload ya, mengupload beberapa dokumen. Nah, eh, di beberapa dokumen di apa namanya, diupload sumber sumber ini atau bahan yang perlu Bapak Ibu upload itu banyak Bapak Ibu. Dari Google Docs itu bisa Bapak Ibu upload. Misalkan Bapak Ibu terbiasa menggunakan Google Docs, nah dari Google Docs itu bisa Bapak Ibu upload. Atau Google Slide itu bisa Bapak Ibu uploadkan sini. Atau berupa website itu bisa Bapak Ibu upload. Atau dari file YouTube ini bisa Bapak Ibu upload dan bisa kita review ya file YouTube-nya. Misalkan YouTube dari sebuah apa materi misalkan file YouTube-nya itu ada sekitar 2 jam. Nanti Bapak Ibu bisa diekstrak menjadi sekitar berapa menit, misalkan 10 menit, 7 menit, dan sebagainya. Itu bisa kita persingkat. Dan kita bisa apa namanya, menemukan skripnya. Nah, itu enaknya. Dan juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya punya apa namanya, punya audio rekaman, itu Bapak Ibu bisa uploadkan saja di bagian atas ini, Bapak. Di bagian atas ini. Ini upload saja yang rekaman Bapak Ibu yang sudah dengan mungkin Bapak Ibu melakukan visioner atau apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu uploadkan di sini berupa MP3, jadi audio bisa Bapak Ibu uploadkan di sini. Nanti di situ Bapak Ibu akan bertanya skrip dari audio itu seperti apa, hasilnya seperti apa itu bisa ditanyakan. Ya, nah ini jadi kecanggihan dari notebook LM ini adalah kita bisa menguploadkan audio. Nggak tahu kalau ChatGPT apakah kita bisa menguploadkan video. Sepertinya audio. Sepertinya sulit bagi ChatGPT untuk mengekstrak hasil audio dari rekaman kita gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan teks. Teks itu pakai Notepad dan lain sebagainya itu bisa kita masukkan di sini. Untuk website dan YouTube ini bisa kita pakai link. Nah, kehebatan dari notebook LM ini juga dia punya kayak sama seperti Mendeley ataupun apa lagi untuk referensi itu ya. Satu lagi itu selain Mendeley itu adalah Zotero. Nah, dia punya web importer untuk yang notebook LM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan eh, fitur dari web importer dari notebook LM ini nanti otomatis masuk ke dalam eh, kolom pencarian Bapak Ibu. Nanti otomatis masuk ke dalam situ. Ya.
Nah, nanti kapan-kapan kita praktekkan ya, untuk memudahkan kita, misalkan Bapak Ibu menemukan sebuah jurnal yang pengen Bapak Ibu review, itu bisa gunakan notebook web importer notebook LM, nanti otomatis masuk ke dalam akun notebook LM Bapak Ibu. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan proses review. Jadi nggak perlu kita uploadkan. Nanti di situ otomatis file PDF yang sudah Bapak Ibu importkan ke dalam notebook LM itu bisa kita review. Apa hasilnya, penelitiannya seperti apa, itu bisa kita lakukan proses review. Ya, tuh, ini saya tutup dulu. Nah, di sini ada beberapa fitur yang ada ada terbagi 3 kolom, Bapak Ibu ya. Kolom pertama ini source, kolom kedua chat, kolom ketiga adalah studio. Nah, kolom pertama ini adalah source-nya, jadi sumber-sumber pustaka yang pengen Bapak Ibu informasikan dan Bapak Ibu ingin diskusikan, ini bisa dilakukan seperti ini. Jadi Bapak Ibu di sini ada dua tombol ya. Pertama itu add, kemudian ini adalah discover. Jadi di sini kalau Bapak Ibu punya file PDF, nanti silakan masukkan ke bagian kolom pertama ini. Sekarang kita praktekkan. Kita klik add di sini, kemudian kita masukkan sumbernya. Jadi sumbernya itu misalkan seperti ini. Misalkan saya punya artikel penelitian, Bapak Ibu. Artikel penelitian ini, ambil salah satunya, misalkan, coba saya cari dulu. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya, yang terakhir file ini. Kemudian kita masukkan. Baik Bapak Ibu, nah ini setelah kita melakukan proses upload, maka Sesuai dia urutan ya, Pak. Urutan satu siapa? Mana absen? Welly. tolong di unmute ya. Nah, di sini akan muncullah hasil dari resume dari artikel yang kita masukkan di sini. Jadi di sini tertulis makalah ini membahas perbandingan preferensi konsumen terhadap sepeda motor listrik di Malaysia dan Indonesia dengan fokus pada kebutuhan infrastruktur pengisian bahan daya dan sepeda motor listrik. Ya. Ini adalah hasil resume, ya, hasil resume Bapak Ibu. Oke. Di sini kita bisa klik juga di bagian artikel ini, kita bisa klik. Tolong Bu Rika di unmute ya. Nah, di sini tertulis bahasa Inggris. Kita tidak ikut. Tidak baca Zoom juga. Pak Bagas tolong di unmute Pak Bagas ya. Nah, di sini tertulislah resume dari penelitian atau artikel yang kita. Ini ada abstraknya, kemudian di sini ada introduction-nya ya. Jadi semuanya sudah tertulis di situ. Jadi di sini juga kita bisa mengganti, ini tertulis filenya seperti ini Bapak Ibu ya. 1S2 ini bisa kita ganti supaya kita tahu itu adalah artikel dari sebuah penelitian. Nah, ini kita kopikan saja. Ini judul di atas ini, Bapak. Oke.
Nah, di sini kita bisa ganti Bapak Ibu, di rename. Nah, di rename kita bisa ganti supaya kita tahu judulnya. Ini kita sudah lakukan proses penggantian. Nah, di dalam kolom chat itu Bapak Ibu bisa lakukan proses diskusi dengan materi eh, apa namanya artikel yang sudah kita uploadkan ini. Dan itu silakan Bapak Ibu diskusikan. Seperti sama dengan Bapak Ibu menggunakan menggunakan ChatGPT. Jadi silakan diskusikan di situ apa materi ini, kemudian temuan penelitiannya apa dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan proses diskusi lebih lanjut di dalam situ. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu diskusikan di dalam situ. Nah, Bapak Ibu apakah sudah ada yang mempraktekkan terkait dengan fitur ChatGPT ini? Apakah sudah ada yang sudah lakukan proses membuka, mencoba-coba? Sudah ada? Apa belum ya? Atau nanti setelah ini Bapak Ibu bisa lakukan proses coba. Misalkan Bapak Ibu ingin bertanya di sini, di starting typing, mohon uh, analisis temuan pentingnya dalam penelitian. Nah, jadi di sini sama seperti dengan ChatGPT Bapak Ibu ya. Nah, ini teman pentingnya adalah ini ya. Nah, ini di sini sudah diberikan. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat ada satu, dua, tiga ini adalah misalkan di kalimat ini Bapak Ibu dengan probabilitas pemilihan 51,3% sedikit lebih tinggi daripada alternatif baterai tunggal. Ini ada angka satu Bapak Ibu. Angka satu itu ada di halaman pertama. Ini kita lihat ada di abstrak. Posisinya ada di abstrak narasi ini. Kemudian di sini ada angka 2, berarti dia di uh, di apa namanya? Di halaman kedua. Kemudian di sini ada halaman ketiga. Di sini jadi Bapak Ibu bisa menemukan, oh berarti ini di halaman ketiga dan lain sebagainya. Nah, ChatGPT tidak tidak apa ya, tidak bisa menemukan apakah dia di halaman pertama atau halaman ketiga. Kemudian di sini juga masih tertulis ya halamannya satu dan lain sebagainya. Kemudian di sini 6 gitu kan dan seterusnya. Dan di sini enaknya seperti itu ya. Jadi kita langsung bisa mendapatkan di mana tulisan itu ditemukan, tulisan itu didapatkan. Jadi kita bisa bisa menuju oh di situ di halaman sekian halaman sekian. Itu langsung kita dapatkan. Ini Bapak Ibu. Jadi enaknya menggunakan notebook LM ini ya seperti ini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu di dalam apa namanya? Di dalam dokumen ini mau Bapak Ibu tuliskan eh, judul utama atau topik utama penelitiannya, silakan nanti diganti saja di sini Bapak Ibu. Ya, misalkan di sini tentang motor listrik. Jadi di sini khusus motor listrik semua dokumen filenya. Dokumen filenya adalah semua motor listrik. Dan kemudian berarti nanti di sini kita bisa menambahkan file-file yang lain terkait dengan motor listrik. Jadi kita bisa diskusikan semua file ini di dalam dokumen dari motor listrik. Jadi semua terkait dengan artikel tentang motor listrik ini bisa kita dapatkan di sini. Bisa kita uploadkan semuanya di sini. Nah, kemudian di sini ada kolom kita bisa menambahkan artikel yang lain Bapak Ibu. Ini kita bisa klik add, kemudian kita masukkan artikel yang lain. Situ ya. Nah, di sini kita bisa temukan.
artikel yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu klik di sini, tinggal judulnya kita ganti saja, Bu. Judulnya kita ganti. Oke. Nah, di sini yang kehebatan dari uh, fitur ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilah apakah mau semua dokumen ini mau kita pelajari atau satu-satu. Jadi kalau hanya satu saja yang mau kita pelajari ya klik sini saja. Tuh. Tapi kalau Bapak Ibu pengen semuanya, diklik semuanya seperti ini, jadi Bapak Ibu pengen bertanya kepada kedua dokumen ini, nah itu tinggal tulisan saja. Jadi di sini ada dua sumber yang mau kita eksplorasi, ekspor terkait dengan apa yang kita tanyakan. Jadi akan ditemukan untuk kedua dokumen ini. Misalkan di sini di bawah sini di bawah di kolom chat ini Bapak Ibu bisa bisa apa notebook LM ini menyarankan apa pertanyaannya. Di sini sudah disarankan misalkan apa preferensi konsumen di Malaysia. Ini tinggal tinggal Bapak Ibu klik nanti akan uh, didiskusikan terhadap dua dokumen ini. Jadi nanti bisa Bapak Ibu diskusikan untuk satu dokumen maupun dua dokumen. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita dapat beberapa diskusi terkait dengan ini di sini juga dapatkan. Itu Bapak Ibu. Nah, ya, ini adalah dari kedua artikel tersebut. Gitu. Ya, dari kedua artikel tersebut. Nah, kalau kita tidak ingin kita hanya mendiskusikan untuk satu artikel, ya tinggal klik saja. Ini misalkan satu saja. Misalkan di sini sebutkan 3 kendala adopsi dari IM. Jadi untuk satu artikel itu. Jadi itu ya. Jadi lebih lebih bisa berdiskusi lebih mendalam. Oke. Ya. Nah, sudah selesai ini, Bapak Ibu bisa klik semua misalkan klik semua. Klik semua. Nah, sekarang kita bisa melakukan proses lebih lanjut lagi. Jadi kita sudah mempelajari apa fitur di sini. Terus satu lagi fitur di sini yang belum kita pelajari, Discover. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menelusuri di karena Google ini kan jago sekali mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen yang ada di dalam website. Jadi dia kita bisa menelusuri dokumen tersebut. Ini contohnya misalkan kalau kita klik Discover ini dan di sini kita bisa menuliskan. Nah, misalkan temukan apa bagaimana perkembangan motor listrik di Indonesia misalnya. Dan ini bisa kita cari uh, beberapa sumber ya. Tentu saja sumbernya adalah website nanti Bapak Ibu. Website. Jadi di sini kita temukan misalkan ada teknologi sepeda motor listrik perkembangan di Indonesia. Ini adalah dari website Bapak Ibu. Perjalanan motor listrik Indonesia dari terabaikan hingga banyak dicemari. Ini adalah dari beberapa website ditemukan di dalam. Jadi setelah itu kita tidak semuanya kita ambil Bapak tentu saja. Tentu saja harus kita pilih. Boleh semuanya sih. Nah, boleh semuanya dan boleh salah satunya. Kalau tidak semuanya cukup satu saja, misalkan dua saja ini. Ya. Kemudian kita eh, imporkan. Imporkan, maka akan masuk ke sini Bapak Ibu. Website tadi ya. Website. Nah, website ini. Nah, ini dokumen yang ada jurnal, kemudian ada dua jurnal, kemudian ada website dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bisa masukkan. Jadi di sini kalau kita yang versi gratis ya kita hanya disediakan 50 sumber ya 50 sumber. Ya Bapak.
Nah, jadi Bapak Ibu tinggal tinggal berdiskusi saja ya terhadap 4 sumber ini. Nah, bisa kita tanyakan kembali bagaimana perkembangan motor listrik di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kita bisa diskusikan lagi di dalam kolom chat ini dan ini bisa kita refresh dan lain sebagainya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau bertanya, kemudian kita akan lanjut ke bagian studio. Nanti kita coba untuk bagian dari buku ajar. Mungkin Bapak Ibu pengen buku ajar di Explore bin dalam, itu bisa kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu sudah tersedia nih buku ajarnya. Ada 2 versi nanti buku ajarnya Bapak Ibu ya. Jadi buku ajarnya itu berupa satu file dan kedua buku ajarnya itu ada beberapa file. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, lebih enak Bapak Ibu menggunakan dokumen buku ajar itu yang per bab ya. Dokumennya ada file bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Tapi ya kita jarang menemukan itu. Tapi jangan khawatir, nanti kita bisa mengenerate podcastnya itu dalam bentuk eh, apa? Dalam bentuk bab 1. Jadi mohon fokus pada bab 1 saja eh, ChatGPT-nya. Nanti bisa fokus ke dalam bab 2 saja. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Atau sudah ada yang sudah mencoba. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berlangganan ke notebook LM ini, jadi Bapak Ibu langganannya adalah, jadi kalau Bapak Ibu langganan di notebook LM, otomatis Bapak Ibu langganan juga di Gemini. Nah, Pak Haryadi ini biasanya menggunakan Gemini. Jadi kalau Pak Haryadi ada di sini kan? Kayaknya hadir ya. Nah, kalau Pak Haryadi langganan di Gemini, otomatis notebook LM ini otomatis jadi eh, berbayar juga. Nah, itu. Jadi bisa membuat audionya lebih banyak lagi gitu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, Pak Eko, ya. kalau berlangganan tadi universitas tidak bisa memfasilitasi Nah, dosen-dosen kita itu ya. harus ada MOU dulu dengan pihak Google, Pak. Nggak, maksudnya yang untuk berlangganan tadi, apakah universitas kita tidak bisa memfasilitasi dosen-dosen kita itu? Itu Tidak nanti per individu maksudnya. ya nanti Pak Rektor yang bisa. Nah, itu. Ya Hmm, kalau per individu itu nggak kadang nggak ini. Kalau ya, memang dianggarkan betul, kan, ini kan untuk kepentingan bukan untuk individu juga, untuk iya, universitas itu. oke. lembaga. Dengan sudah unggul kan, Iya, universitas kita sudah unggul, jadi untuk masalah yang ini kan langsung sudah bisa difasilitasi. Ya. oke. Tapi versi Usul-usul aja. versi berbayar, versi yang tidak berbayar, insya Allah bisa me, apa namanya, bisa lebih bagus lagi, Pak. Jangan khawatir. Jadi kalau Bapak punya akun banyak, insya Allah bisa bisa apa ya, lebih berdiskusi lebih banyak juga. Ya, Iya. ya. Oke ya, saya lanjutin lagi. Nah, ini adalah dari kita eh, dokumen kita tentang motor listrik di Indonesia. Tuh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita punya ada fitur yang lain yang di sebelah kanannya lagi. Di sini ada studio ya. Studio mungkin Bapak Ibu sudah melihat kan? Sudah coba nanti silakan Bapak Ibu praktekkan di laptopnya masing-masing. Nah, di sini ada bermacam-macam Bapak Ibu. Ada report sini Bapak Ibu. Report ini ada 4 Bapak Ibu. Satu tentang briefing. Jadi, jadi nanti dokumennya berupa report
terkait dengan 4 dokumen itu. Ya, tentang laporan dari beberapa dokumen itu nanti dia jadikan laporan secara umum gitu. Nanti Bapak Ibu bisa klik itu. Nah, sekarang kita klik Bapak Ibu ya, briefing docs. Tinggal diklik, nanti dia mengenerate sendiri. Nah, kemudian di sini ada study guide. Jadi Bapak Ibu di sini nanti di sini bisa Bapak Ibu share kepada mahasiswa bagaimana materi ajar untuk mahasiswa di sini. Nah, di sini ada study guide, tinggal Bapak Ibu klik. Nanti di sini juga ada Bapak Ibu tentang apa ini? Answer and question ini ya. Nanti di sini pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengenerate pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 4 dokumen tadi. Jadi Bapak Ibu, misalkan ada dokumennya lebih 50 dokumen, maka eh, pertanyaan-pertanyaannya nanti makin banyak. Nah, di sini ada timeline. Nah, mungkin timeline ini tentang perkembangan motor listrik lah mungkin ya. Jadi kita klik saja. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, nanti kita coba explore satu-satu hasilnya seperti apa Bapak Ibu. Nah, di sini ada briefing sepeda motor listrik di Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik ya. Bisa klik. Nah, ini hasilnya. Jadi di bawah ini ada dokumen briefing terkait dengan menganalisis tema utama fakta-fakta penting sumber yang sudah Anda berikan. Jadi ada 4 sumber tadi tentang bagaimana motor listrik di Indonesia. Dan di sini dia membuatnya adalah tantangan, dorongan, dan preferensi konsumen. Nah, di sini sudah Bapak Ibu dapatkan ikhtiar atau laporannya. Jadi di sini ada abstrak atau summary ya, ada sebuah summary-nya di sini. Di summary-nya sudah dibuatkan, kemudian isinya pun sudah dibuatkan semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan sebuah report ya dari hasil 4 dokumen itu. Jadi makin banyak dokumen yang Bapak Ibu berikan, nanti insya Allah dokumen-dokumen yang tergambar di situ lebih banyak. Nanti ini bisa Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa untuk mempelajari lebih detail terhadap dokumen-dokumen yang sudah kita dari 4 dokumen ini sudah kita summary ya. Nanti kita sampaikan kepada mahasiswa. Tuh. Dan ini sudah kita dapatkan. Dan ini Bapak Ibu bisa 2 alternatif Bapak Ibu. Bisa kita convert ke sumber. Jadi kalau ini kita klik ke bagian sumber atau source, maka akan pindah ke bagian kiri. Ya, kalau kita klik ini, contoh misalkan, saya pindahkan itu, maka otomatis pindah ke sini, Bapak Ibu ya. Nah, pindah ke bagian sini, otomatis itu. Dan kemudian Bapak Ibu bisa kita pindahkan lagi. Nah, ini sudah sampai kesimpulan dibuat Bapak Ibu. Oke, saya tutup dulu. Nah, tadi bagian briefing ya. Briefing ini bisa di-download Bapak Ibu. Bisa convert to all note, bukan. Ini ternyata hanya kita copy saja supaya kita bisa pindahkan ke bagian atau kita pindahkan sini saja. Misalkan saya pindahkan ke Word gitu ya. Nah, itu kita bisa pindahkan ke Word, tinggal copy, nanti Bapak Ibu pindahkan ke Word dokumen. Nanti ini kita dapatkanlah sebuah laporan. Itu ya untuk dokumen. Kemudian selanjutnya adalah study guide. Study guide ini untuk proses pembelajaran kita di kelas. Tadi adalah tentang resume dari 4 artikel kita berikan ke mahasiswa. Selanjutnya di sini kita untuk kuis kepada mahasiswa Bapak Ibu. Misalkan begini, ini kuisnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam 2-3 kalimat. Nah, ini kuis kepada mahasiswa dari dokumen yang kita dapatkan tadi, kita share kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa kita berikan tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Ini contoh misalkan, mengapa adopsi sepeda motor listrik di Indonesia dan Malaysia masih tergolong rendah? Nah, ini
kita berikan kepada mahasiswa, ini pertanyaannya. Dan ternyata Bapak Ibu di bawahnya itu ada jawabannya, ya kan? Ada jawabannya. Nah, nanti ini sebagai guideline kita, kalau mahasiswa menjawab mendekati pertanyaan kita, maka apa namanya, kita anggap nilainya sekian lah seperti itu. Itu ya, ada ada jawabannya Bapak Ibu. Jadi enak sekali ya. Kita kita kan ngajar itu tentu saja kita buat materi, kemudian belum lagi meneliti, sibuk sekali kan gitu. Dengan seperti ini Bapak Ibu bisa menghemat tenaga, hemat menggunakan apa namanya otak kita untuk membuat soal itu kan gampang saja. Jadi Bapak Ibu temukan beberapa eh, pokok-pokok pembahasan dari materi web, materi dari internet, kemudian dari jurnal, kemudian dari bahan bahan ajar gitu kan. Nah nanti kita minta kepada notebook LM ini untuk membuatkan soalnya. Ini enak sekali sudah dibuatkan soal. Ini kita sudah. Dan di sini ada pertanyaan esai juga, bandingkan kontraskan hambatan dan pendorong adopsi motor listrik di Indonesia dan Malaysia. Dan ini sudah uh, ada jawabannya, gitu kan? Itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi lebih gampang kita untuk proses belajar mengajar. Yang penting kita kumpulkan dulu semua dokumen terkait dengan materi ajar kita masukkan ke dalam notebook LM. Nanti notebook LM yang mengenerate pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Ya sama saja seperti dengan ChatGPT ya, kita masukkan semua dokumen yang kita miliki, kemudian diminta kepada ChatGPT untuk membuatkan soal dan ya seperti itu. Jadi ini sudah dapatlah semakin mudah kita membuat soal seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Misalkan Bapak Ibu, nanti yang tadi yang soal tadi belum cukup bagi kita. Nah, ini bisa kita membuat lagi pertanyaan. Sini. Ini di sini pertanyaan bisa kita buat misalkan faktor apa saja yang mendorong adopsi sepeda motor listrik di Indonesia. Ini sudah dibuatkan seperti itu. Jadi sudah semuanya diminta kepada mahasiswa kita untuk menjawab kuis yang kita berikan. Nah, ini biasanya Bapak Ibu sibuk kan? Kita berikan bahan ajarnya, tadi yang report tadi kita berikan kepada mahasiswa. Kemudian di bagian report tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Dan di sini semuanya sudah di, uh, kita sudah manfaatkan fitur dari notebook LM, ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya. Jadi kita sudah menggunakan fitur report. Oh, satu lagi timeline, timeline. Ini adalah uh, diskusi tentang sejarah dari motor listrik. Nah, ini mungkin dari beberapa sumber ya, karena saya lihat di dalam kolom sebelah kiri ini tidak menceritakan sejarahnya, tapi di sini sejarah ini Ini pokok dicari kali ke oleh Serana. AI dan Bu Rika tolong di unmute ya, tolong di mute maksud saya. Ya, nah ini kemudian, ini perkembangan motor listrik nah ini mungkin boleh kita masukkan ke dalam report kita tadi. Nah, ini tahu kita perkembangan motor listrik di mana di Malaysia dan Indonesia. Nah, ini adalah fitur untuk report. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu terkait dengan fitur report yang sudah saya praktekkan. Jadi makin mudah kita mengajar ya. Jadi cukup kita masukkan beberapa dokumen, mahasiswa yang kita berikan sebuah report, dari report tadi kita kirim ke mahasiswa, dan di bawahnya ada kolom-kolom, ada pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita tahu jawabannya, oh jawabannya harus seperti ini nanti. Tentu saja dari pertanyaan itu kita harus benar nggak jawabannya itu perlu kita cek kembali. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Nanti silakan di kolom chat silakan diketik kalau misalkan ada yang mau bertanya. Nah, selanjutnya adalah mind map.
Ya, jadi mind map ini adalah bagaimana kita memetakan dari dokumen yang kita uploadkan ini. Ini. Kita cukup klikkan saja, nanti mind map ini akan membuatkan peta pemikiran dari dokumen-dokumen yang kita uploadkan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mungkin mind map ini dibutuhkan untuk ngajar di kelas, gitu ya. Oke, tinggal klik saja, ngajar di kelasnya cukup seperti ini Bapak Ibu. Misalkan begini, motor listrik di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa, ini gimana di atasnya nggak terdetek, kecilkan. Nah, di sini. Jadi kita bagi dengan beberapa pokok pembahasan, mungkin dalam kelas sudah Bapak Ibu ajarkan seperti ini. Yang pertama, konteks dan urgensinya. Kedua, apa pendorong adopsi dari motor listrik. Kemudian apa itu hambatan? Bagaimana metodologi penelitiannya? Nah, ini semua kita diskusikan di dalam kelas. Bagaimana rekomendasi dan kebijakan. Gitu. Ini bisa kita ajarkan di dalam kelas dan kita, tapi tentu saja kita harus belajar kembali. Misalkan konteks dan urgensinya nanti cukup bagian sini aja kita klik kepada mahasiswa. Nah, baru di sini kita lihat penyebab polusi udara. Jadi kenapa motor listrik itu harus kita kembangkan? Ternyata adalah penyebabnya adalah polusi udara, kemudian sektor transportasi. Kemudian solusi bagi motor listrik ini dapat, urgensinya adalah bagaimana kita mengurangi emisi kemudian dan lain sebagainya. Dan di sini ada lagi kita pengen diskusikan lagi adopsi teknologinya seperti ada target adopsinya apa di Indonesia, targetnya berdasarkan tahun 2030 emisi berkurang adalah 29%. Kemudian pangsa pasar energi motor listrik di Indonesia tahun 2021 masih rendah. Penjualan electric vehicle di Malaysia masih rendah. Ini adalah kita bisa diskusikan mungkin dengan data-data, misalnya target pasar Indonesia tahun 2021 ini masih rendah. Tahun 2022 berapa? Dan itu bisa kita diskusikan kepada mahasiswa dan apa namanya, dengan poin-poin seperti ini kita bisa terbantu dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Silakan Bu Ertati kalau ada yang mau bertanya, tadi Bu Ertati raise hand. Silakan. Ya, makasih Pak Eko. Itu tadi ada ide bagus dari peserta. Misalnya kita untuk pembimbingan skripsi ataupun nanti untuk ya inilah ya pertanyaan gimana itu bisa nggak kita masukkan filenya mahasiswa itu, apakah nggak ada dampak ke plagiasi dan sebagainya. Gimana maksudnya untuk file ini terupload di dalam Iya. Iya. Itu belum saya dapatkan ya. Jadi mudah-mudahan nggak sampai situ tuh. Jadi karena ini kan sumbernya adalah ya memang masuk di Google tapi bukan di penyimpanan yang untuk publik gitu kan. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau untuk skripsi untuk berdiskusi dengan mahasiswa ya saya rasa sangat menarik sekali. Jadi kalau untuk mengajar di kelas ini juga mungkin Bapak Ibu menggunakan mind map ini untuk mengajar di kelas itu juga menurut saya lebih bagus lagi. Jadi nanti dokumen briefing tadi berikan dulu kepada mahasiswa membaca gitu kan. Kemudian kita apa namanya berdiskusi dengan menggunakan mind map ini kita ngajar kepada mahasiswa mungkin lebih nyambung gitu. Oke ya. Makasih Bu Tati pertanyaannya. Jadi kalau misalkan dokumen PDF-nya kita masukkan di sini ya insya Allah enggak terdetek lah karena ini domainnya domain privacy. Tapi apa ya mudah-mudahan insya Allah enggak sampai ke sana arahnya karena domainnya ini untuk yang berdiskusi tidak meranah publik tapi untuk digunakan sendiri gitu. Nah, kemudian untuk mendorong adopsi ini bisa kita klik lagi Bapak Ibu. Jadi
Di sini kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa tinggal klik saja. Kita tinggal bisa berdiskusi dengan mahasiswa dengan menggunakan mapping untuk proses belajar mengajar di kelas. Nah, bagaimana metodologi penelitiannya untuk dilakukan proses adopsi motor listrik di Malaysia ini bisa. Nah, ini diberikan ide misalkan wawancara offline, survei online, dan lain sebagainya. Kuesioner dan sebagainya. Ini bisa kita lihat seperti itu. Ya, jadi ini bisa mapping ini bisa kita gunakan untuk kita ngajar di kelas ataupun berdiskusi dengan mahasiswa. Jadi silakan nanti bisa dimanfaatkan untuk notebook LM ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, itu tadi mind map. Jadi mind map ini adalah untuk kesemuanya ini, Bapak Ibu. Ada beberapa dokumen ini. Ya. Nah, kemudian di sini audio. Bapak Ibu tinggal bisa bisa fokusnya kemana. Misalkan begini, ini fokusnya kita klik saja. Ada custom. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau custom, jadi semua dokumen ini nanti dia berdiskusi. Tapi kalau Bapak Ibu klik custom dulu, klik custom, maka Bapak Ibu pengen fokusnya ke arah mana? Mungkin di sini fokus pada perkembangan motor listrik di Indonesia dan Malaysia. Atau fokusnya bukan perkembangan, tapi hambatan. Boleh. Jadi fokus pada hambatan perkembangan motor listrik di Indonesia dan Malaysia. Silakan Bapak Ibu tinggal buat diskusinya mau seperti apa. Kalau podcastnya ingin perkembangan motor listrik, tuliskan perkembangan motor listrik. Ataupun nanti podcastnya hambatan perkembangan motor listrik di Indonesia dan Malaysia, silakan. Atau keuntungan keuntungan motor listrik ya, untuk lingkungan itu bisa nanti dia bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, ini saya misalkan fokus pada mungkin hambatan perkembangan motor listrik di Indonesia dan Malaysia, dan dia akan mengenerate. Dan ini tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang menggunakan fitur yang free, jadi kita hanya 5 kali gitu ya dalam sehari. Kalau salah dalam sehari. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakannya setiap saat tanpa hambatan ya langganan. Jadi Bapak Ibu langganan Gemini otomatis bisa menggunakan fitur ini unlimited gitu ya. Tapi unlimited juga ada batasnya, mungkin 1000 kali atau berapa kali gitu. Kalau saya tangkap, kalau saya cari di beberapa macam literatur itu, kalau tidak salah itu, sebentar, kemarin sudah saya carikan. Oke. Kalau yang free, kita upload dokumen yang ini itu 50 Bapak Ibu, 50 dokumen. Tapi kalau yang versi yang berbayar itu sampai 300 ya. 300 upload dokumen. Kemudian untuk chat. Nah, ini untuk chat. Untuk chat ini pun terbatas kalau yang gratis. 50 chat per hari. Ya, 50 chat per hari ya. 50 chat ya banyak itu. Kemudian kalau yang untuk versi yang berbayar itu 500 chat per hari. Kemudian untuk yang generate kebatasan untuk audio itu sampai 3 kali Bu. Jadi mohon maaf tadi 3 kali. Untuk 3 audio yang kita generate per hari. Jadi besoknya itu bisa kita lakukan lagi. Tapi kalau yang versi berbayar itu 20 kali. Kemudian ya itu saja. Jadi yang terbatas itu. Jadi kalau 3 kali ya tolong pikirkan membuat audionya itu. Ya, jadi ini cukup sekali kita praktekannya, nanti bisa kita makanya buat akunnya banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi akunnya banyak-banyak, insya Allah bisa mengatasi itu. Misalkan untuk MKA misalkan menggunakan akun ini, MKB akun ini. Nah, itu insya Allah bisa
bisa eh, kita lakukan. Nah, ini kita mengenerate audio ini butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Jadi ya hanya beberapa menit lah nanti dia akan menjadi apa namanya, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut saya lebih menarik gitu ya. Oke, sambil menunggu ini kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya persilakan Bapak Ibu. Pertanyaan lagi. Dan insya Allah nanti ini hasilnya kita cek dulu apakah dia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Biasanya di sini di settingan ini kita setting lagi kalau dia berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris ya kita setting lagi di sini menggunakan bahasa Indonesia. Di sini outputnya kita cek lagi. Nah, ternyata menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan ingin melatih mahasiswa kita berbahasa Inggris, ya ini ubah saja bahasa Inggris Bapak Ibu supaya mahasiswanya paham dengan bahasa Inggris. Ya. Ini sambil menunggu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Coba saya cek di kolom chat ya. Sayang saya tidak menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Silakan Bapak Ibu klik di ketik di kolom chat ya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, ini sambil menunggu kita coba videonya Bapak Ibu ya. Videonya juga sama Bapak Ibu. Ini kan video. Jadi videonya di sini kita bisa custom. Tadi videonya kita bicara hambatan. Di sini kita fokus pada perkembangan motor listrik di Indonesia dan kita generate juga. Nah, ini masih berlangsung Bapak Ibu ya. Dan di sini Bapak Ibu yang kita coba generate lagi satu lagi supaya nanti sambil menunggu. Di sini sebenarnya Bapak Ibu ada 3 audio juga, tapi audio di sini audio overview ini itu nanti kita bisa berdiskusi seperti podcast, kita bisa menyela pertanyaan ya, kemudian memberi gagasan itu bisa berdiskusi di sini. Tapi sayangnya dia menggunakan bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Dan di sini bisa buat EndNote. Nah, ini tinggal klik saja Bapak Ibu. Tinggal klik, nanti dia buat EndNote, apa pertanyaan-pertanyaan tentang di sini apakah kita ada pertanyaan-pertanyaan di sini atau kita bisa buat catatan-catatan di sini silakan. Nanti catatan ini bisa kita pindahkan kompos ke bagian sumber di sini. Dan kemudian di sini mind map ya saya rasa mind map sama dengan yang di sini, saya tidak perlu lagi klik, tapi di sini kita coba klik. Nah, sayangnya di sini tidak bisa overview Bapak Ibu, tidak bisa custom pertanyaan itu. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Jadi untuk yang mengapa motor listrik di Indonesia lambat, nah ini kita bisa klik, bisa kita cek apa namanya hasilnya. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih. Silakan. Share screen-nya tempat Bapak ini berhenti, tapi di videonya yang di Bapak itu tampilan orangnya jalan. Apa semuanya mengalami hal yang sama, Bapak Ibu? Bentar, saya screen ini ya. Kalau gini? Share screen-nya berhenti, tapi videonya Bapak di atas itu tetap jalan. Ini bisa, Pak. Izin kalau di saya jalan semua ini Pak, share screen sama Mungkin videonya. Bagas jaringan kali. Jaringan di sini ya. Terima kasih. Oke, saya coba ini ya. Coba kita praktekkan audio yang kita coba klik tadi ya, Bapak Ibu. Selamat datang kembali. Bentar, kenapa ini? Coba saya tutup dulu. Wah, ini ya.
Kenapa nggak jalan ya? Jaringan kali ya? Eh, sebentar. Ini harusnya bisa. Sepertinya jaringan ya. Ya, tunggu dulu. Saya coba refresh saja ya. Saya coba. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal motor listrik atau kita sebut EM aja ya biar gampang. Kenapa kok rasanya di Indonesia sama Malaysia ini perkembangannya agak lambat ya? Padahal kan dorongannya udah lumayan kenceng nih. Nah, kita coba bedah bareng-bareng ya. Apa sih sebenarnya hambatan utamanya berdasarkan sumber-sumber riset dan artikel yang udah ada? Betul. Jadi kita punya beberapa data menarik nih. Ada studi perbandingan pengguna dan non-pengguna di Jakarta, terus ada juga analisis preferensi konsumen di Indonesia dan Malaysia, plus gambaran umum teknologinya juga. Jadi ya, mari kita lihat poin-poin kuncinya, biar Anda juga bisa lebih paham situasinya gimana. Oke deh, kita mulai dari gambaran besarnya dulu kali ya. Kenapa sih EM ini jadi penting banget? Pastinya kan soal lingkungan ya, ngurangin polusi, emisi karbon. Apalagi Indonesia punya target tuh, turun 29% di 2023. Teorinya kan EM lebih bersih, terus biaya pakainya juga lebih murah dari bensin. Iya, potensinya jelas besar. Tapi realitanya di lapangan, angkanya itu masih kecil banget. Di Indonesia aja, contohnya, pangsa pasar EM tahun 2021 itu cuma sekitar 0,2%. Kecil ya. Target pemerintah yang 2 juta unit di 2025 itu juga kayaknya, wah masih jauh deh. Akhir 2022 aja baru sekitar 28 ribuan unit. Malaysia juga nggak beda jauh tantangannya. Nah, ini dia nih intinya. Dari sumber-sumber yang kita punya, kayaknya ada beberapa biang keladi utama yang mirip nih di kedua negara. Yang paling sering kesebut itu soal harga ya. Harga belinya masih dianggap mahal gitu. Nggak bisa dipungkiri sih, harga ini jadi ya semacam tembok penghalang pertama buat banyak orang. Riset komparatif nunjukin kisaran harga IM di Indonesia itu sekitar 740-an sampai 1.500-an dolar AS lah. Kalau di Malaysia malah bisa lebih tinggi lagi, 1.400-an sampai 3.100-an dolar AS. Yang menarik, ada studi di Jakarta nemuin ada beda persepsi harga loh. Calon pengguna maunya idealnya 5-10 juta. Tapi yang udah pakai mungkin karena udah ngerasain hematnya ya, mereka bisa terima di 11-15 juta. Apalagi kalau ada subsidi. Oke, harga jadi nomor satu. Terus ada lagi kan kekhawatiran yang lain yang kayaknya cukup bikin cemas juga ya. Oke, suaranya sudah kedengar Bapak Ibu dari podcast yang tadi. Nah, mudah-mudahan bisa kedengar ya. Jadi ini sangat menarik sekali kalau misalkan Bapak Ibu share podcast ini kemudian minta mahasiswa menganalisis. Itu bisa kita lakukan. Kemudian yang paling bagusnya adalah kalau seandainya kita generate podcast ini dalam bahasa Inggris. Nanti kita sambil melatih mahasiswa itu untuk mereview hasil dari percakapan ini kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa menganalisis apa hasil percakapan ini dari percakapan dengan menggunakan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dianalisis lebih mendalam. Kemudian setelah itu catatannya adalah kalau seandainya kita menggunakan dilakukan proses belajar mengajarnya menggunakan studi kasus. Nah, ini kita anggap studi kasus. Podcast ini adalah studi kasusnya. Tolong kalian cermati dari diskusi kedua narasumber ini, diskusi dari podcast ini, kemudian buatkan hasil analisisnya, kemudian buatkan makalahnya. Dan itu mahasiswa akan bisa fight dengan mendengarkan listening dia, kemudian mendengarkan dalam bahasa Inggris, kemudian menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ini menurut saya sangat menarik sekali ya kalau seandainya kita berikan kepada mahasiswa, kemudian dalam bentuk studi kasus, kemudian mereka mencari beberapa literatur, kemudian membuat sebuah makalah. Kenapa
motor listrik ini menjadi hambatan di Indonesia, dan kemudian mereka membuat makalah dari apa yang kita berikan. Saya lanjutkan. Soal jarak tempuh baterai, itu loh yang sering disebut range anxiety. Takut mogok di tengah jalan gitu kan, mirip kayak kalau baterai HP mau habis pas lagi butuh-butuhnya. Persis. Rasa cemas itu nyata banget. Terutama buat mereka yang ya belum pernah coba EM sama sekali. Meskipun studi di Jakarta nunjukin preferensi jarak idealnya itu sebenarnya cukup realistis kok. Sekitar 61 sampai 80 km, itu udah banyak produk yang bisa capai segitu. Tapi ya tetap aja kekhawatiran itu ada. Kapasitas baterai yang belum sebanding sama tangki bensin itu masih jadi isu. Psikologis iya, teknis juga iya. Kalau baterai jadi pikiran berarti soal ngecasnya juga penting banget dong ya. Nah, infrastruktur pendukungnya gimana? Tempat ngecas umum, stasiun buat tuker baterai, sampai bengkelnya. Udah cukup belum sih? Nah ini titik lemah lainnya nih. Riset komparatif nunjukin kalau di Malaysia ya, itu mayoritas lebih dari 90% ngecasnya di rumah. Kenapa? Ya karena fasilitas publiknya terbatas banget. Di Indonesia mungkin sedikit lebih banyak pilihan, tapi ya secara umum masih dirasa kurang lah. Belum lagi soal waktu ngecasnya. Pengguna maunya kan cepet ya, idealnya di bawah 2 jam gitu. Tapi kenyataannya kan rata-rata masih butuh 3-4 jam atau bahkan lebih kalau ngecas biasa di rumah atau di SPKLU, stasiun pengisian publik itu. Menarik ya. Meskipun hambatannya mirip-mirip, ternyata kalau soal selera. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi tadi adalah podcast ya, mungkin kita sampaikan kepada mahasiswa kita untuk dipelajari. Selain kita kasihkan briefing report tadi sudah kita berikan, pertanyaan-pertanyaan itu kita berikan, kemudian nanti dari podcast ini mungkin mahasiswa kita membuat sebuah kajian utama terkait dengan podcast yang kita berikan. Ya. Nah, selanjutnya video Bapak. Jadi ini videonya. Nah, video ini bukan video yang bagaimana, tapi video ini adalah semacam video yang menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan video yang ada gambar mobil berjalan atau enggak, bukan seperti itu, tapi berupa PowerPoint. Kita coba dengarkan. All right, welcome to The Explainer. Today we're jumping right into something big, the race to get electric motorcycles all over Southeast Asia. I'm talking about places like Indonesia and Malaysia, where governments are really pushing for this green shift, but progress has been kind of slow. So today we're going to dig into why that is, and we've got a pretty surprising discovery about what it'll actually take to win this thing. You know, for years, whenever we talk about electric vehicles, it always comes back to one thing, right? Charging stations. The thinking goes, if you want more electric motorcycles or EMs on the road, you just got to build more plugs. Simple. But what if that's not the whole picture? What if the real key, the thing that unlocks this for everyone, is something totally different? So first, let's just set the scene here. Why is this such a big deal? Why is this switch so urgent for countries like Indonesia and Malaysia? Well, the answer is pretty straightforward: pollution. The transportation sector is just a massive source of carbon emissions. And when you've got millions and millions of regular motorcycles on the road, that electric revolution. If you ask pretty much anyone why they haven't made the switch yet, you're probably going to hear the same three Nah, things. kalau Bapak Ibu First, merasa, they're just kecepatan dari dia berbicara itu kesulitan kita mendengarkan, ini kita bisa kurangi Bapak Ibu. Misalkan di 0,75. Jadi kita bisa lebih expensive to buy compared to a regular bike. Second, you've got what people call range anxiety, that nagging fear that you're going to run out of juice in the middle of nowhere. And third, there just isn't the support system. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi dari video berupa PowerPoint ini kita bisa berikan kepada mahasiswa bisa menganalisisnya.
Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena ini kan tadi berbahasa Inggris, kita bisa download sebenarnya Bapak Ibu. Bisa download, ya setelah kita download, kita bisa download nggak ini? Oke, di download, kemudian kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Kita masukkan lagi ke, ini kenapa ya? Bentar, kita masukkan lagi ke bagian nah, kita masukkan lagi ke bagian sini, Bapak. Apa ini? Nah, apa kok seperti ini ya? Ads. Aduh. Nah, ini masukkan sini aja, Bro. Mungkin Bapak Ibu bahasa Inggrisnya tidak menangkap gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan ini untuk tapi dia butuh waktu. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat skripnya seperti apa. Ini. Ini adalah skripnya tadi Bapak Ibu. Di bawah sini ada kayak skripnya. Today we are jumping right into. Nah, ini adalah skrip dari diskusi di dalam video tadi. Atau misalnya podcastnya dalam bahasa Inggris, nanti kita bisa kira-kira skripnya bagaimana. Nah, ini kita bisa dapatkan ini apa namanya skripnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan skripnya ini kesulitan kita menangkapnya, maka kita bisa tanyakan lagi di sini. Nah, ini misalkan di sini. Jadi jangan kalau kita mau nanyakan skrip yang kita uploadkan tadi, video yang kita uploadkan tadi, kita jangan klik semua Bapak Ibu. Hapus, kemudian klik sini. Nah, mohon buatkan skrip ya, skrip percakapan dalam bahasa Indonesia. Mungkin kita cek dulu ya Bapak. Bisa nggak dia membuat skripnya percakapan dalam bahasa Indonesia. Tadi kan skripnya dalam bahasa Inggris ya. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahasa Inggrisnya gitu. Seperti ini tadi. Ini kan bahasa Inggrisnya ini. Nah, tentu saja bagaimana kita dapat nggak skripnya dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata bisa. Ini selamat datang kembali di acara kami hari ini Kak kan. Nah, ini ternyata bisa Bapak Ibu skripnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini. Jadi kita bisa terjemahkan ya semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nanti wah ini nggak bisa nih ke dalam bahasa Indonesia, kita sulitan ya. Jangan khawatir, kita sudah diberikan panduan untuk kita cari skripnya, kemudian ini nanti kita bisa gunakan kepada mahasiswa. Nah, biarlah mahasiswa kita berikan yang berbahasa Inggris, kemudian kita sudah punya pegangan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan ini di dalam kelas gitu ya. Pegangan kita ya, sebagai pegangan kita. Oke ya Bapak Ibu, nah sekarang bagaimana terkait dengan satu lagi yang ini Bapak Ibu. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Kita bisa berinteraksi, jadi interaktif. Jadi diskusinya bisa interaktif antara karena dia punya podcast dan kita bisa berdiskusi dengan podcast tersebut ya. Dan ini sayangnya belum ada berbahasa Indonesia. Jadi semuanya berbahasa Inggris. Ya, coba kita dengarkan. Welcome to the Deep Dive. We're the show that takes a whole stack of sources, pulls out the really key insights, and hopefully leaves you feeling well informed, maybe with a few surprises along the way. And today we're diving into something quite specific.
the buzzing, vibrant, and sometimes, well, choked streets of Southeast Asian cities. Yeah, picture Jakarta. Millions of motorcycles, that constant hum, but also often thick exhaust fumes hanging in the air. Nah, ya. Exactly. And that Nah, exhaust, it's not just unpleasant, it's jadi a Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berinteraktif di dalam podcast ini, Bapak Ibu tinggal klik saja interaktifnya. Hingga misalnya Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut terkait motor listrik di Indonesia gitu. Nah, ini bisa lakukan proses interaktif. Coba kita praktekkan Bapak Ibu ya. huge source of air pollution. The transport sector really carries a heavy load there, Nah, saya especially in klik ini places Bapak like Ibu Indonesia interaktif. where motorbikes are Interaktif ini just, nanti well, coba kita everywhere. So, klik gitu ya. Bentar. Nah, ini kita bisa welcome to the join. Deep Dive. Jadi kita We're the bisa show join that takes a whole di stack dalam of sources, di dalam pulls out diskusi the really mereka ini key kita bisa insights, join and hopefully leaves you feeling berdiskusi well dengan informed, maybe with a few dengan surprises along the way. And today podcast we're diving ini. into something quite Jadi kita cukup specific, the klik join, buzzing, nanti kita akan vibrant, and sometimes, well, kita choked dipersilakan streets untuk of Southeast bertanya Asian gitu. cities. Yeah, picture Saya coba Jakarta. klik Bapak Ibu. Millions of motorcycles, that constant hum, but Oh, hey, I think our listeners got something to say. Hi, this is Eko speaking. hey, Ecos, welcome. We're so glad you're tuning in and joining the conversation. Absolutely. It's great to have you here, Ecos. We always love it when Oh, yeah. Go Okay, on. thank you. I want to ask you something. Okay, Oh, yeah, okay. I want to ask you something about the motorcycle in Indonesia. you've come to the right place, Ecos. We're actually focusing our deep dive on just that. Yeah, that's what we're talking about today. What's on your mind? We were just about to delve into the challenges facing electric motorcycle adoption there. What's hey, yeah, what's up? Okay, how is the production of electric motorbikes in Indonesia? That's a fantastic question, Ecos. It's actually a really positive story. While adoption rates have been slow, Indonesia is definitely stepping up its local Nah, dia production. katakan Yeah, slow we're seeing gitu some kan. great moves there. Bapak Ibu, which jadi is kita exciting. bisa The berdiskusi. Indonesian Bapak Ibu. government is strongly committed to Bapak boosting Ibu EV usage. punya They've got pengen specific regulations melatih like bahasa safety and Inggris, technical itu standards for sangat menarik manufacturers. sekali And they're gitu. offering incentives like tax exemptions and Ya. purchase subsidies for Atau bisa consumers. Bapak Ibu Plus, they're working with the private sector pengen to build more mengajarkan charging di kelas, infrastructure. Bapak Ibu But cukup here's where it share gets ini really overview, interesting for production. Some ini local bisa motorcycle Bapak manufacturers Ibu are actually share. producing EMs right there in Share kepada Indonesia. This helps mahasiswa reduce gitu. reliance on Mahasiswa imports yang and bertanya, creates itu local bisa. jobs. One great example is United E-Motor. They were known for bicycles, coba and then in 2020 ajarkan they bagaimana launched their bisa. EM brand. Saya rasa ini sudah Their first cukup ya. model was Jadi the Bapak Ibu United bisa berdiskusi ya, T1800. lebih mendalam. So while the numbers terkait aren't dengan- massive yet, the foundation bisa berdiskusi lebih lanjut terkait motorcycle di Indonesia dan nah untuk memunculkan interaktif diskusi ini Bapak Ibu harus kliknya di sini Bapak Ibu. Bagian ini, bagian pertama ini bagian sini overview. Ini bisa Bapak Ibu lakukan diskusi lebih mendalam di sini. Jadi kemudian Bapak Ibu bisa share kepada mahasiswa, misalkan ini terlalu besar ini filenya ini bisa share Bapak Ibu. Download kemudian tidak perlu kita download tapi kita share. Misalkan begini kemudian share ini. Share kemudian di sini kita tulis anyone with this link gitu ya. Nah, kemudian copy linknya ini video interview nanti kirim kepada mahasiswa kita, nanti mahasiswa kita bisa membukanya gitu. Nah, atau nanti saya coba share kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cek apakah bisa nggak Bapak Ibu saya share dokumennya di sini. Nah, itu nanti silakan nanti Bapak Ibu di situ cek klik di kolom chat itu yang file yang sudah saya kirim nanti silakan dicek apakah bisa kita bisa share dokumen atau tidak. Oke ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dari penelitian yang kita lakukan bisa jadikan bahan ajar sambil kita mencari kekuatan dan kelemahan dari penelitian ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bertanya di sini misalkan pengen penelitian lebih lanjut, mohon buatkan saya ide misalnya. Ide penelitian lanjutan dari beberapa dokumen yang saya lampirkan. Jadi nanti dia akan membuatkan ide-ide penelitian.
Nah, ide penelitian ini boleh nanti misalkan sampai 5, sampai 6 dan sebagainya. Misalkan buatkan 5 ide penelitian. Oke, 5 ide penelitian nanti dia akan munculkan. Misalkan di sini ya, ekspansi geografis perbandingan lintas negara yang luas. Ide penelitiannya melakukan studi komparatif, preferensi konsumen, dan ekosistem yang lebih banyak di negara berkembang di Asia. Selain di situ ya. Itu. Kemudian ini efektivitas kampanye edukasi dan pengalaman langsung dan untuk non pengguna ini. Kemudian optimalisasi subsidi dan kebijakan harga. Ini juga ide-ide penelitian. Nanti dari sini kita pilih salah satu. Saya pilih misalkan nomor 1. Buatkan saya proposal misalnya, proposal penelitiannya beserta teknik pengambilan data penelitian. Nanti kan dibuatkannya, ini kan hanya sekedar ide awal Bapak Ibu. Tentu saja dari sini kita harus mencari apakah dari yang hasil di notebook LM ini bisa kita adopsi nggak di dalam penelitian ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini proposal Bapak Ibu. Proposal. Nah, ini setelah proposal ini jadi, nanti Bapak Ibu harus pindahkan ke Word ya. Jadi Bapak Ibu bisa pindahkan ke Word, nanti bisa Bapak Ibu bisa dikembangkan lagi atau di dalam ChatGPT dan sebagainya itu bisa dibuatkan lagi. Nah, ini sudah metodologinya dibuatkan, populasi sampel dan sebagainya. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini untuk proses belajar mengajar sudah sangat baik sekali. Oke. Satu lagi untuk bahan ajar ya. Jadi bahan ajar nanti saya praktekkan. Nah, ini kan motorcycle, kemudian seandainya kita sudah tutup, ini kita tutup lah. Udah selesai, kita tutup, kemudian kita cek, kita buka lagi setelah 1 hari gitu kan. Kita coba cek lagi notebook LM, tapi di akun tadi, jadi akun saya yang lain ya ini. Akun saya yang lain. Ini yang nomor 2 ini. Oke, ini notebook LM. Kemudian saya pilih yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada lagi ini motor listrik ini masih kan di sini. Masih tersimpan. Nah, atau kita klik baru lagi misalnya untuk mata kuliah yang lain Bapak Ibu. Kita contohnya mata kuliah yang lain. Misalnya kita perlu upload lagi Bapak Ibu, upload lagi dokumennya ya. Upload lagi dokumennya. Saya upload lagi. Jadi saya coba bukunya tadi artikel penelitian Bapak Ibu, sekarang buku yang babnya terpisah. Ini babnya terpisah Bapak Ibu. 4 bab ya. 4 bab ini saya masukkan ke upload sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu di sini bisa dibuatkan satu-satu, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini kita coba cek dulu ini bab berapa ini. Nah, ini bab 1 Bapak Ibu. Jadi di sini saya tulis lagi bab 1 ini. Bab 1. Kemudian ini cek lagi bab berapa. Ini bab 2. Terus Bapak Ibu ya, bab 3, bab 4 dan sebagainya. Nah, di sini kan tentu saja kalau kita ingin membuat note atau membuat apa namanya untuk kita berikan kepada mahasiswa, tentu saja kita jangan klik semua Bapak Ibu ya. Klik satu saja misalkan cukup bab 1.
Nah, bab 1. Bab 1 ini yang mau kita ajarkan kepada mahasiswa, ya. Artinya kita harus buat report, briefing report gitu kan. Kemudian klik studi guide gitu kan. Kemudian untuk pertanyaan dan jawaban timeline tidak usah. Jadi kita harus generate semua. Nah, nanti ini bab 1 itu kita berikan kepada mahasiswa. Tapi jangan lupa, ini kebetulan sudah saya setting ya bahasanya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi karena bukunya juga kalau nggak salah bukunya bahasa Inggris Bapak Ibu. Bukunya bahasa Inggris. Jadi supaya untuk mempermudah mahasiswa untuk belajar ya. Bukunya kita berikan dalam bahasa Inggris tapi kita resumenya kita berikan. Ya, semuanya. Nah, di sini kita lihat untuk briefing dokumen ini adalah ini. Jadi briefing dokumen ini materi untuk bab 1. Ini khusus bab 1 Bapak Ibu. Khusus bab 1 kita berikan kepada mahasiswa. Ini loh bab 1-nya kalian belajar resume dari bab 1. Nah, ini kita baca. Atau Bapak Ibu ini pengen buat PowerPoint ya. Jadi PowerPoint pertama bisa ini kita ambil semuanya gitu kan. Kemudian ini PowerPoint kedua ya dan seterusnya. Ini bisa 6 PowerPoint kita berikan kepada mahasiswa untuk dia belajar atau kita bisa pecah-pecahkan lebih mendalam lagi. Nah, kemudian di situ ada misalkan kita siapkan kuis ini. Kuisnya di sini kita siapkan kuis. Nah, ini pilihan ganda. Nah, jawab pertanyaan di sini. Ini kayaknya pilihan ganda tapi bukan pilihan ganda, kayaknya salah ini. Ditulis pilihan ganda tapi jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di sini ada pertanyaan di bawah sini ini. Jawaban tentang kuisnya ini gitu kan sudah ada semua gitu kan. Kita berikan pertanyaan esai. Kemudian lagi itu ya, kemudian lagi kita buat pertanyaan lain ini. Nah, ini pertanyaan lain ini. Apa itu biodiesel, bagaimana cara pembuatannya ini. Nah, ini sebenarnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ini adalah yang tadi ya adalah dokumen bab 1. Ini cerita dari bab 1. Nanti bab 2 ada lagi gitu kan. Bab 2 lain lagi misalnya besok Bapak Ibu minggu depan ngajar bab 2. Ya udah bab 2 itu kita ekspor lebih dalam. Nah, kemudian ini mind map-nya untuk Bapak Ibu bisa mengajarkan di kelas gitu kan. Untuk resume dari bab 1 ini kita ajarkan seperti diskusi hanya klik sana klik sini saja seolah-olah Bapak Ibu paham terhadap materinya gitu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik sini. Biodiesel, nah ini kan ini kita diskusikan dalam kelas. Boleh Bapak Ibu kalau misalkan mengajarkan menggunakan notebook LM ini, ya harus ada jaringan internet. Nanti dalam kelas harus ada jaringan internet. Nanti Bapak Ibu cukup. Nah, ini biodiesel saya mengajarkan ada beberapa topik bahasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 topik bahasan. Yang pertama apa itu definisinya? Gitu kita ya bilang seperti itu ya. Nah, definisi ini saya bagi beberapa catatan. Komponen utama dari biodiesel itu apa? Nah, ini kan gitu. Profil asam lemak seperti ini. Nah, itu kan tapi Bapak Ibu harus menguasai bagaimana kita menjelaskan ini dan sebagainya. Itu Bapak Ibu harus menguasai sebelum Bapak Ibu mengajar. Nah, produksi transpirasi ini reaksinya seperti apa gitu kan. Kemudian molar rasionya gitu kan, kemudian alkohol yang digunakan, kemudian berat reaktan dan sebagainya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mengajarkan sesuai dengan bidangnya, insya Allah mudah mengajarkan di kelas. Ini untuk bab 1 Bapak Ibu. Nanti bab 2 lain lagi ini mind map-nya. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pengen yang audionya Bapak Ibu. Ini audionya khusus bab 1 Bapak Ibu. Jadi audio yang khusus bab 1 kita klik saja. Nanti bab 2 lain lagi gitu karena kan tidak kita klik semuanya gitu kan. Kalau kita klik semuanya maka audio yang dihasilkan untuk semuanya. Nah, ini audionya ini kalau nggak salah sudah 3 kalau salah ya, 4 malah. Insya Allah nggak akan mempengaruhi ya. Mudah-mudahan nggak mengaruhi jumlah kota kita. Jadi kotanya terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah 3 kali ya mungkin besok baru kita buat lagi. Makanya untuk setiap materi ajar itu Bapak Ibu buatlah akun yang berbeda-beda, akun Gmail-nya.
Nah, di sini Bapak Ibu mata kuliah apa di sini? Bapak Ibu tinggal edit aja mata kuliah apa, misalkan MK Biodiesel. Nah, ini MK Biodiesel. Jadi MK Biodiesel cerita tentang biodiesel semua. Jadi semua mata kuliah biodiesel bercerita di bab 1. Jadi masukkan semua babnya itu ke dalam sini. Mungkin ditambah dengan jurnal penelitian, nggak masalah. Kalau Bapak Ibu ada jurnal penelitian di bab 2 ini, nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan saja, diklik saja bab 2 sama bab jurnal gitu. Itu bisa kita diskusikan. Mungkin di materi-materi terakhir membahas sebuah jurnal. Nah, itu Bapak Ibu tinggal perintahkan saja notebook LM gitu. Oke, di sini ada yang mau bertanya. Nah, ini sambil menunggu Bapak Ibu. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya untuk yang ini. Dan untuk yang dokumen yang satu file, nanti kan Bapak Ibu ada satu file ini. Contohnya misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada satu file. Ini kan satu file buku. Nah, satu file buku ini, kalau Bapak Ibu ingin mengenerate ke dalam podcast, nah Bapak Ibu tinggal tuliskan di sini ya, karena ini ada bisa customnya, bisa customize. Jadi Bapak Ibu tuliskan di sini fokus pada bab 1. Nah, jadi fokuskan aja pada bab 1. Jadi dia hanya menceritakan di bab 1. Jadi kalau Bapak Ibu fokus di bab 2, jadi tuliskan fokus di bab 2. Nah, itu anunya. Tapi yang membuat berbeda itu di sini, di mind map. Di mind map ini kita nggak bisa memisahkan ini bab 1, bab 2 nggak bisa. Karena dia total dari satu file. Nah, itu kelemahannya, masih ada kelemahannya di sini. Karena di sini tidak ada customize. Juga di dalam report ini tidak ada customize. Jadi kalau ada customize, kita bisa membuat mind map-nya itu untuk khusus di bab 1. Nah, itu kelemahannya yang ada di notebook LM. Untuk khusus di mind map sama report. Nah, mungkin suatu saat akan berkembang, di sini bisa dibuat customize khusus pada bab tertentu. Nah, itu kalau dia sudah di khusus bab tertentu, itu makin bagus lagi. Nah, ini kan khusus di bab 1. Kalau Bapak Ibu buka di bab 1, otomatis dia akan sama. Dan juga pertanyaan-pertanyaan di sini, ini khusus di bab 1. Jadi dalam bab 1 itu nanti dibuatnya pertanyaan di khusus pada bab 1. Karena kita klik cuma 1 sih. Kalau kita klik 2, nanti fokus pertanyaannya di 2 dokumen itu. Oke, ini masih generate. Saya rasa itu Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan lebih lanjut terkait ini, saya persilakan. Sambil kita menunggu untuk mengenerate audio yang disampaikan oleh, atau nanti kita ini saya generate satu lagi ini untuk yang video ini. Nah, ini kedua ini nanti nggak tahu ini, harusnya videonya ini bisa berbahasa Indonesia, tapi ini kok tidak bisa bahasa Inggris, padahal di sini settingannya sudah. Atau saya belum coba ini, misalkan di sini saya tulis buat dalam bahasa Indonesia. Ini saya belum coba. Apakah bisa ini? Mudah-mudahan belum habis. Nah, belum habis ya. Ini ada 2 versinya, Pak. Tadi yang versi videonya tadi ada tidak? Apa? Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya sambil menunggu hasil generate dari video dan audio. Silakan Bu Tati, kalau ada yang mau tanya saya silakan. Izin nanya lagi Pak Eko. Silakan Bu. Kalau kita nggak berlangganan tadi ya, itu
sampai ke bisa ke audio sampai video mind map itu layanannya hanya 3 kali kalau saya baca dua itu. tiga kali aja. Tapi ini Setiap kayaknya bisa lebih nih. Saya sudah coba berapa kali ini masih setiap kali kita buka berarti ya. Terus kalau satu misalnya hari, 1 hari. oh 1 hari, lusa kita mau buka lagi 2 atau 3 aja lagi gitu ya. Iya betul, iya betul. Oh, Tapi kalau Bapak Ibu tetap menggunakan Gmail, terus mm-mm. kan di sini kan bisa upgrade nih, upgrade to plus ini ya. Nah ini kan bisa bisa lakukan proses pembayarannya. Ini kalau nggak salah 300.000 untuk 1 bulan. 100.000 untuk 1 bulan ini. Upgrade to plus. Nanti ya bisa bisa ya jadi ini jadi apa namanya? Jadi berbayar istilahnya tuh premium gitu ya. Oke, ini sepertinya sudah ini kita dengarkan. Ini kan apa dalam bahasa Indonesia, tapi kalau tadi video nggak bisa dalam bahasa Indonesia itu yang saya masih bingung. Ini dalam bahasa Indonesia. Ini 9. Halo, selamat bergabung lagi. 9 Hari menit. ini kita mau coba kupas tuntas soal biodiesel ya. Iya betul. Kita pakai bahan dari Gerhard Knopf di USDA yang sudah Anda bagikan. Tujuannya, biar kita sama-sama paham lah ya, apa itu biodiesel, bikinnya gimana, kenapa penting, plus minusnya apa aja. Siap. Yuk, kita langsung bedah materinya. Jadi kalau gampangnya nih, biodiesel ini kan bahan bakar alternatif ya, dari minyak nabati atau lemak hewani. Betul sekali. Komponen utamanya itu katanya trigliserida ya? Iya, trigliserida. Secara kimia itu semacam gabungan 3 asam lemak sama 1 molekul gliserol. Nah, jenis asam lemaknya ini yang nentuin sifat minyaknya nanti. Oh, jadi beda minyak, beda asam lemak, beda sifat gitu ya? Tepat, ada yang bikin cair di suhu ruang, ada yang bikin padat. Oke. Terus gimana caranya ngubah minyak Nah, yang ini, Bapak Ibu ya, gitu deh, yang khusus jadi bahan membahas bakar bab buat 1 ini mesin kayaknya. diesel? Nah, itu pakai Kita proses coba kimia. Namanya cek lagi. transesterifikasi. Halo, selamat bergabung lagi. Hari ini kita mau coba kupas tuntas soal biodiesel ya. Iya, betul. Kita pakai bahan dari Gerhard Knopf di Nah, ini Gerhard USDA Knopf. yang sudah Anda bagikan. Tujuannya, Ini bab 1. biar kita sama-sama paham lah ya, apa itu biodiesel, bikinnya Ini gimana, dalam bahasa kenapa Indonesia, penting, bahasa plus Inggris ya. minusnya apa aja. Siap. Yuk, kita langsung bedah materinya. Jadi Pabrik kalau biodiesel gampangnya nih, gitu, nanti biodiesel kita- ini kan bahan bakar alternatif ya, dari minyak nabati atau lemak hewani. Betul sekali. Komponen utamanya itu katanya trigliserida ya? Iya, trigliserida. Secara kimia itu semacam gabungan 3 asam lemak sama 1 molekul gliserol. Nah, jenis asam lemaknya ini yang nentuin sifat minyaknya nanti. Oh, jadi beda minyak, beda asam lemak, beda sifat gitu ya? Tepat, ada yang bikin cair di suhu ruang, ada yang bikin padat. Oke. Terus gimana caranya ngubah minyak yang, ya gitu deh, jadi bahan bakar buat mesin diesel? Di sini Nah, itu bisa pakai proses bahasa- kimia. Namanya transesterifikasi. Bisa bahasa Jawa loh Bapak Ibu. Transesterifikasi. Jadi Bapak Ibu pengen bahasa Agak Jawa, teknis ya apa-apa, kedengarannya. Bahasa Jawa. Nanti biar keluarnya Iya, bahasa Jawa. intinya sih minyak atau lemak itu kita Jadi, reaksikan dari- dengan dari alkohol. videonya bahasa Biasanya yang paling umum dipakai itu metanol. Pakai katalis juga kan? Iya, perlu katalis biar reaksinya jalan. Disinilah bagian kimianya bekerja ya, mengubah strukturnya. Bunga matahari, lubricity mulai mengental atau renungkan ya. Ya. Boleh, apa tuh? Kita lihat Ini audio masih jalan nih, yang kita generate, apakah dia bisa menggunakan bahasa Indonesia dari prompt yang kita custom tadi. Maunya kita, tadi kan di awal, di yang materi yang awal tadi, videonya harusnya bahasa Indonesia, tapi dia ngeluarnya bahasa Inggris. Padahal dari setting itu sudah kita ubah ke dalam bahasa Indonesia, tapi keluaran dari videonya, generate dari videonya itu dalam bahasa Inggris. Coba, tadi kita tulis customnya, tolong buat dalam bahasa Indonesia. Coba kira-kira bisa nggak berubah dalam bahasa Indonesia? Ini lagi proses. Nanti kita cek ini. Dan setelah itu, setelah dicek ternyata bisa, berarti kita sudah bisa menemukan kalau misalkan videonya keluarnya dalam bahasa ini. Supaya kita videonya keluar dalam bahasa Indonesia, kita harus tulis misalnya fokus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, nanti kita cek. Setelah itu mungkin materi kita selesai ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dipraktekkan di rumah, nanti pas pada waktu proses belajar mengajar Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk disuplai kepada mahasiswa, dan Bapak Ibu makin mudah mengajar di kelas itu. Misalnya membuat kuis,
membuat pertanyaan-pertanyaan. Nanti nggak usah pusing-pusing kita mikir apa sih dalam bab ini pertanyaannya apa. Nah, ini sudah belum ini? Sudah kayaknya ya. Oh belum, masih proses. Ternyata lama juga. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan masih tidak begitu jelas nanti bisa menghubungi Biro SDM, nanti insya Allah videonya akan rekaman hari ini gitu, insya Allah akan ada gitu. Oke, masih proses ya, tidak lama benar ini. Kalau ada yang bertanya, saya silakan Bapak Ibu. Share tadi sudah, saya share ke Bapak Ibu. Mohon nanti di kira-kira dari dokumen yang saya share ini kira-kira bisa nggak dilihat hasilnya. Nah, ini kayaknya sudah ini ya. Coba ini dalam bahasa apa ini? Explainer. So, you hear about biodiesel, right? And you probably picture something like fuel from a farm, or maybe even from a restaurant's deep fryer. That's the promise of biodiesel, and today we're going to dig in and find out what it's really all about. So, can you really run a diesel engine on leftover cooking oil? I mean, it's this great image, isn't it? Just taking that used oil from the fryer, pouring it straight into your truck. Well, byproduct used for all sorts of things, like soaps and cosmetics. Okay, so we've covered the what and the how. But maybe the most important question is... Bahasa Inggris ya Bapak Ibu, kita tunggu yang apakah dia bisa mengenerate ke dalam bahasa Indonesia ya. Dari custom yang sudah kita ketikkan tadi ya, kira-kira bisa nggak? Kita tunggu. Kalau bisa ya alhamdulillah, berarti kita sudah bisa mencari solusinya. Videonya tadi padahal settingnya tadi sudah kita gunakan bahasa Indonesia, tapi keluarannya tetap bahasa Inggris. Harusnya ya videonya harus berbahasa Indonesia juga. Nah, sedangkan tadi keluarannya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, coba kita cek dulu. Kalau sudah bisa, berarti kita suatu permasalahan sudah kita bisa selesaikan dan mudah-mudahan ini kita bisa gunakan untuk mengajar di kelas. Kita coba lihat hasilnya. Kita masih nunggu ini. Nah, ini Bapak Ibu, kita cek dulu, bisa nggak? Ini sepertinya sama, judulnya sama, kemudian ini di bawah ini sama, takutnya nggak bisa. Coba cek ini. Nah, kayaknya nggak bisa nih. Fix nggak bisa. So, you hear about biodiesel, right? And you probably picture... Ini bisa, coba satu lagi di atas ini, bisa nggak? Selamat datang di The Explainer. Oke, hari ini kita bakal bongkar satu ide yang wah kedengarannya gila tapi jenius. Mengubah minyak goreng jadi bahan bakar mobil. Coba deh bayangin. Minyak jelantah bekas gorengan di dapur Anda, bisa nggak sih itu dipakai buat ngisi tangki mobil? Pertanyaannya emang agak nyeleneh ya, tapi jawabannya lu bakal bikin Anda kaget. Jawabannya bisa. Tapi tunggu dulu. Ada tapinya, dan ini tapi yang sangat penting. Anda nggak bisa asal tuang gitu aja ke tangki.
Ada satu langkah kunci yang jadi pembeda antara minyak goreng biasa dan bahan bakar yang beneran bisa dipakai. Oke, jadi apa sih sebenarnya biodiesel itu? Kita kupas tuntas ya. Karena ini bukan sekedar nama keren buat minyak sayur loh. Ini jauh lebih dari itu. Jadi gini, biodiesel itu bahan bakar diesel, tapi asalnya dari sumber terbarukan. Bisa minyak nabati, bisa lemak hewani. Nah, kata kuncinya di sini adalah pemrosesan kimia. Jadi ini penting banget ya. Biodiesel itu bukan minyak mentah yang langsung dituang. Ini adalah hasil rekayasa. Nah, sekarang Anda pasti mikir kan? Kalau bahannya sama-sama minyak, ngapain repot-repot diproses segala? Pertanyaan bagus. Jawabannya ada di satu kata. Fisika. Lihat ya perbandingannya. Biang keroknya itu viskositas alias kekentalan. Minyak nabati mentah itu kental banget. Kalau nekat Anda tuang ke mesin, wah bisa berabe. Filternya mampat, injektornya macet, dan lama-lama mesin penuh kerak. Rusak deh. Biar kebayang, kita lihat angkanya. Kekentalan minyak nabati itu sekitar 27 sampai 35. Gampangnya gini deh, bayangin madu. Kental kan? Nah, mesin diesel modern itu butuh cairan yang encernya kayak air, bukan kayak madu. Jadi angka segitu jelas ketinggian. Nah, ini dia perubahannya setelah diproses. Jeng-jeng, angkanya anjlok jadi cuma 4 sampai 5. Ini udah mirip banget sama solar biasa. Dari yang tadinya sekental madu, sekarang jadi encer. Inilah angka ajaib yang kita incar, biar mesinnya aman dan lancar jaya. Terus gimana caranya mengubah si madu kental tadi jadi air yang encer? Nah, disinilah sihirnya terjadi. Nama prosesnya itu transterifikasi. Ini dia resep rahasia di balik biodiesel. Prosesnya bisa kita bayangin kayak lagi memasak molekul. Gini nih langkahnya. Pertama, kita ambil dagingnya, yaitu si molekul minyak yang besar dan berat itu. Kedua, kita bumbui dengan alkohol dan katalis. Nah, reaksi kimia ini akan memotong-motong si molekul besar jadi potongan-potongan yang jauh lebih kecil dan ringan. Hasil potongannya inilah yang kita sebut biodiesel. Oh ya, ada produk sampingannya juga, bikin komponen mesin lebih awet. Biodiesel itu adalah minyak yang sudah di-upgrade, direkayasa ulang secara kimia, tujuannya cuma satu, biar nggak kental lagi dan aman buat mesin modern. Nah, ini yang bikin kita mikir. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ternyata bisa kita generate menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tadi perlu kita buatkan customnya, jadi fokus menggunakan bahasa Indonesia, maka dia akan keluar bahasa Indonesia. Saya rasa itu saja pertemuan kita hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk proses pembelajaran di kelas. Atau begini Bapak Ibu, kita praktekkan ya, praktek satu lagi. Kita klik semua, kira-kira hasilnya bagaimana ya? Coba kita klik semuanya ini, kira-kira mind map-nya seperti apa? Apakah beda atau tidak? Kemudian audionya bagaimana? Nah, kita praktekkan sekali kan. Tadi kan belum kita praktekkan kalau kita buat semuanya ya. Kita cek dulu Bapak Ibu. Pasti dia hasilnya berbeda. Ini mind map-nya ya. Kita lihat sini. Sama enggak? Komponen, feedback, oh ternyata beda gitu ya hasilnya tadi ya. Dengan yang hasil pengantar ini gitu kan. Nah, beda sejarah, definisi, keunggulan, kekurangan, kemudian ini katalis dan sebagainya, proses produksi gitu kan, itu beda lagi dari yang hasilnya tadi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendetilkan proses belajar mengajar, jangan klik semuanya. Jadi ternyata beda hasilnya ya. Oke. Saya rasa itu Bapak Ibu yang tadi sudah selesai belum ini? Oh, ternyata ini Bapak Ibu, ternyata you have reached your daily audio overview limit. Come back later atau upgrade. Nah, jadi kita sudah habis kotanya. Jadi ternyata kotanya itu kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 ya kita dapat. 1, 2, 3, 4. 4 ya kalau nggak salah. 1, 2, 3. 3. Jadi terbatas kita 3 harusnya 4 tadi ya. Jadi 4 kelihatannya. Jadi kita sudah habis kotanya. Jadi kalau mau lanjut lagi itu besok kita lanjut lagi karena kita keterbatasan kota maka
kita lanjuti lagi untuk pencarian berikutnya adalah besok. Saya rasa itu saja Bapak Ibu ya. Pertemuan kita untuk diskusi kita hari ini dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar, kemudian untuk penelitian dan pengabdian penelitian itu semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu di kemudian hari. Saya kembalikan selanjutnya ke Pak Bagas. Makasih Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu di peserta Zoom meeting ini? Atau sudah cukup Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan terima kasih sudah mengisi daftar hadir. Untuk peserta di luar Universitas Muhammadiyah Palembang, saya beri daftar hadir atau sertifikat di kolom chat Bapak Ibu. Apakah sudah mengisi semua yang ada di dalam peserta ini, Bapak Ibu? Sudah Mas. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada salah kata dari kami dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri non kolami wa mayasturun wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.